Wajah kaku Roh Kudus menjadi sangat ganas. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini semuanya bergegas naik dan mengembun di tubuhnya dalam sekejap, tetapi dalam sekejap, tubuh Roh Kudus menjadi besar dan tak tertandingi. Roh itu meraung, tidak hanya tubuhnya menjadi besar, tetapi juga tombak hijau di tangannya. Roh Kudus yang besar itu mengayunkan tombak batu dan menghantamkannya ke menara emas hitam dengan pola naga. Dengan suara, boom, menara itu tiba-tiba tenggelam, dan sebuah kekuatan menyapu. Ye Chen mendesak menara emas hitam dengan pola naga untuk tumbuh lebih besar lagi. Itu benar-benar seperti gunung yang jatuh di atas Roh Kudus. Meskipun tombak batu di tangan Roh Kudus besar, itu tidak lambat sama sekali. Itu diayunkan dan bertabrakan dengan menara emas hitam dengan pola naga. Di bawah restu Ye Chen yang terus-menerus, kekuatan pagoda terus-menerus meledak. Tombak batu di tangan Roh Kudus seperti meledak, dan batu-batu di atasnya terus-menerus pecah. Ye Chen mendengus dingin, apakah kamu pikir kamu akan menjadi lebih kuat ketika kamu dewasa? Aku akan menghancurkannya. Ye Chen memegang menara emas hitam berpola naga, dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya. Seluruh orang itu meledak seperti peluru, dan ruang itu terhapus oleh api. Ye Chen menghancurkan pagoda emas hitam berpola naga ke kepala Roh Kudus dan meniupkan pukulan ke dada Roh Kudus. Tinju Ye Chen seperti badai. Pada saat membombardir Roh Kudus, riak besar datang dan meniup roh suci itu. Ledakan. Dalam sekejap, batu di tubuh Roh Kudus terus-menerus pecah dan jatuh. Roh Kudus meraung, dan Ye Chen segera mengulurkan tangannya lagi. Dia mengorbankan potongan-potongan daftar dewa, memegang sepotong tablet di satu tangan, dan kedua potongan itu mengenai kepala Roh Kudus pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan dari daftar dewa itu pecah, dan rune yang kuat keluar. Kepala Roh Kudus yang besar meledak, dan batu-batu di seluruh tubuh meledak bersamanya. Tubuh Roh Kudus terbang mundur, dan tubuh itu kembali ke penampilan aslinya. Namun, pada saat ini, retakan yang sangat jelas muncul di kepala Roh Kudus, yang baru saja dibombardir. Roh itu marah dan takut, dan tubuhnya hancur. Ini menunjukkan bahwa dia bukan lawan Ye Chen, tetapi dia sangat tidak mau. Sebagai Roh Kudus, kebanggaan di hatinya tak terlukiskan. Roh Kudus tidak terkalahkan di peringkat yang sama. Sekarang dikalahkan oleh klan dengan peringkat yang sama. Ini memalukan bagi Roh Kudus. Kamu punya kartu untuk ditunjukkan. Ye Chen berkata dengan menantang. Jika kamu melihat tubuhnya, kamu tidak akan bisa membuka dua potong besi. Roh itu berkata dengan dingin, jangan berpuas diri. Jika kau tidak memiliki dua potong besi itu, kau tidak akan bisa menghancurkan pertahananku. Ye Chen mencibir, segala cara adalah bagian dari kekuatan, yang tidak kau ketahui. Tidak ada pertarungan yang adil, jika tidak, dari mana kemenangan atau kekalahan akan datang. Roh itu berkata dengan suara dingin, jangan berpikir bahwa kau bisa membunuhku dengan cara ini. Tidak ada yang lebih dikenal di sini daripada aku. Ye Chen mencibir, memangnya kenapa? Aku akan membunuhmu, dan kau tidak akan bisa melarikan diri kecuali kau bisa keluar dari sini. Wajah Roh Kudus sulit dilihat. Dia mengepalkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya berkedip hijau. Dia menggertakkan giginya secara acak. Dia sangat tidak mau berkedip dengan cepat dan menghilang dalam waktu perubahan ruang. Mau pergi, Ye Chen bersenandung dingin dan mulai mengejar hukum waktu dan ruang. Tidak ada penghalang bagi roh suci di sini, seolah-olah berjalan di tanah. Ye Chen juga menjalankan hukum waktu dan ruang secara ekstrim dan mengejarnya terus-menerus. Roh Kudus terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen juga tahu hukum ruang dan mengejarnya dengan sangat cepat. Ye Chen berkata dengan dingin, lihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Kau bisa mengejarku. Roh Kudus mendengus. Ye Chen mencibir dan berkata, benarkah? Mengatakan dari tubuhnya muncul sehelai daun pagi, Roh Kudus melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, bagaimana mungkin muncul dua? Ye Chen yang lain menyerang sisi lain untuk memotong mundurnya Roh Kudus. Di bawah serangan itu dari dua Ye Chen, Roh Kudus tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Dia menatap dua Ye Chen sebelum dan sesudah dengan wajah muram. Kemudian dia melihat Ye Chen yang terpisah dari tubuh Ye Chen dan berkata dengan dingin, itu hanya inkarnasi. Dia juga ingin menghentikanku dan menghancurkanku.
Roh Kudus mengayunkan tinjunya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Dia pikir itu hanya inkarnasi sederhana, yang bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan, tetapi dia salah. Tubuh Ye Chen yang terpisah tertawa dingin dan membunuh dengan kedua tinjunya. Momentum yang berderap keluar dan tampilan roh berubah drastis. Bagaimana inkarnasi bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ledakan. Dalam tabrakan itu, tubuh Roh Kudus mundur, dan ada beberapa retakan kecil di tinjunya. Ketika Roh Kudus belum kembali kepada Tuhan, tubuh asli Ye Chen terus membunuh, memegang pecahan daftar penyegelan Tuhan di tinjunya, dan membunuh dengan momentum kehancuran. Wajah Roh Kudus berubah secara dramatis. Ketika tubuh asli Ye Chen terbunuh, tubuh asli Ye Chen juga terbunuh. Roh Kudus benar-benar bodoh. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka begitu kuat? Roh Kudus kembali kepada Tuhan dan melepaskan kekuatan terkuatnya. Dia menusukkan tombak di tangannya, mencoba bertarung dengan salah satu Ye Chen. Namun sayangnya, ia memilih Ye Chen yang terpecah. Pukulan Roh Kudus itu sungguh mengerikan. Ye Chen yang terpisah dari tubuhnya tidak dapat melawan sama sekali. Ia terguncang, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Namun, Ye Chen dari tubuh aslinya menghantam dada Roh Kudus dengan tinjunya. Klik, dada Roh Kudus meledak, dan cahaya hijau memercik kemana-mana. Ada sebuah lubang besar di seluruh dada, dan tubuhnya penuh dengan retakan, yang tampaknya akan hancur total setiap saat. Roh Kudus menatap tubuhnya dengan tak percaya. Pertahanannya adalah yang paling dibanggakannya, tetapi sekarang telah hancur berkeping-keping. Ye Chen mendengus dingin, tetapi ia tidak memberi Roh Kudus kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Ia membunuhnya dengan satu pukulan, dan tubuh Roh Kudus hancur total. Ah! Sisa kepalanya telah hancur. Ye Chen meraih kepala Roh Kudus. Roh itu ketakutan. Ye Chen berkata dengan senyum dingin, "Apakah ini yang kau sebut kekasih langit dan bumi?" Roh itu berkata dengan marah, "Jika kau membunuhku, seseorang akan membalaskan dendamku." Ye Chen berkata dengan dingin, "Mungkin seseorang akan membalaskan dendammu, tetapi saat itu tidak ada hubungannya denganmu. Semua roh-roh kudus ada di kepala. Memurnikannya dapat meningkatkan kekuatanmu." Pada saat ini, jiwa tua itu berkata. Ye Chen tersenyum, kekuatan dari telapak tangannya meledak, mulai memurnikan Roh Kudus. Roh Kudus berteriak ngeri. Dia tidak menyangka Ye Chen memurnikannya, yang lebih memalukan daripada membunuhnya secara langsung. Namun, dia tidak punya ruang untuk melawan. Kekuatan sehelai benang diserap dari kepala Roh Kudus oleh Ye Chen. Di dalam hati Ye Chen, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa Roh Kudus adalah makhluk alami. Ia menyerap esensi langit dan bumi dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemurnian Ye Chen, teriakan Roh Kudus menjadi lemah, dan ada sedikit retakan di kepala Pirus asli juga menjadi redup, perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Setelah beberapa saat, Ye Chen benar-benar menyempurnakan kepala Roh Kudus, menyerap banyak kekuatan murni, dan kekuatannya juga mencapai tingkat 8 tingkat kondisi kebugaran, yang sangat meningkat. Kepala Roh Kudus benar-benar kehilangan kilaunya, tidak ada kekuatan, dan berubah menjadi bola bubuk. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menangguhkan daftar dewa untuk terus mencari ekspor dan petunjuk. Di dunia lain, Fansen Ye Chen telah bergegas keluar dari dunia hutan bersama Bai Wuchang. Mereka datang ke dunia putih. Tidak ada apa-apa di sini, dan mereka merasa sangat tidak nyata. "Apa yang kamu lihat?" Ye Chen bertanya. Bai Wuchang telah mampu melihat semuanya melalui kekacauan. Bai Wuchang berkata, "Dunia ini adalah dunia yang kacau, dan tidak ada apa-apa." Ye Chen tidak berbicara. Dia merasakan fluktuasi ruang di sini, tetapi menemukan bahwa tidak ada gerakan dan tidak ada perubahan di ruang tersebut. Bai Wuchang juga merasakannya, karena menurut pengalaman masa lalu, seharusnya ada perubahan spasial dalam waktu seperti itu, tetapi kali ini tidak ada perubahan. Tampaknya berbeda. Ye Chen mengingat kata-kata prosa kuno sebelumnya bahwa pecahan-pecahan daftar Feng Shen berada dalam kekacauan, dan itu adalah dunia yang kacau. Mungkinkah pecahan-pecahan daftar Feng Shen ada di sini? Ye Chen menyebarkan kekuatan jiwa dan mulai berjalan maju. Mereka baru saja mengambil beberapa langkah. Wajah Bai Changchang berubah drastis. Kemudian Ye Chen juga merasakan napas yang kuat datang dari tempat kejadian. Raungan. Sebuah raungan datang, dan dalam sekejap,
sesosok tubuh besar bergegas ke Ye Chen. Ye Chen segera mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan benda besar itu. Ledakan, suara keras datang, dan tubuh Ye Chen terlempar ke belakang. Dia juga tidak tahan dengan hal yang mengerikan itu. Bai Wuchang segera mundur, bahkan Ye Chen tidak dapat menahan benda besar ini. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya monster itu. Ye Chen menatapnya dengan heran dan bertanya, "Apa itu?" Bai Wuchang berkata, "Binatang buas yang sangat besar, sangat aneh, tampaknya tidak ada di dunia luar." Ye Chen menenangkan pikirannya, dan meskipun dia baru saja terguncang, itu tidak menjadi masalah. Ye Chen terus mengembangkan kekuatan jiwanya. Ketika dia memindai, dia merasa bahwa binatang buas raksasa itu ada di belakang mereka. Dia langsung membuka hukum waktu dan ruang, dan tiba-tiba melintas. Namun, pada saat ini, sebuah cakar besar datang, kecepatannya sangat mengerikan, baru saja melesat di tempat Ye Chen yang baru saja mendarat. Hati Ye Chen tiba-tiba terkejut, bagaimana binatang buas raksasa itu bisa sampai di belakang mereka. Binatang raksasa itu tampaknya bersembunyi di tengah kekacauan. Setelah Ye Chen menghindari serangan binatang itu mengangkat cakarnya yang besar dan menepuknya ke arah Bai Wuchang. Tubuh Bai Wuchang berkelebat, dan dengan cepat menghindar. Melihat bahwa dia tidak mengenai Ye Chen dan Bai Wuchang, binatang itu meraung marah. Tubuhnya yang besar bergegas menuju ketidakkekalan putih terdekat, dan wajah Bai Changchang berubah drastis. Meskipun binatang raksasa itu besar, kecepatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia datang kepadanya, mengeluarkan cakarnya dan memukul Bai Wuchang. Tubuh Bai ketidakkekalan dengan cepat mundur, pada saat yang sama kait jiwa di tangannya terlempar keluar dan membunuh binatang raksasa itu di masa lalu. Kait jiwa bertabrakan dengan cakar binatang raksasa itu. Kait jiwa terguncang dalam sekejap. Wajah Bai Changchang berubah, dan cakarnya terbunuh. Bai Wuchang tahu bahwa dia bukan lawan binatang itu. Tubuhnya dengan cepat mundur dan hanya bisa menghindar. Orang ini terlalu hebat. Apa yang harus kulakukan? Bai Wuchang menatap Ye Chen Dao. Ye Chen menatap binatang raksasa itu, memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Binatang raksasa itu tidak sederhana. Pergerakan saat ini menakutkan. Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi mandek. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa tubuh binatang raksasa itu menghilang dan menjadi satu dengan kekacauan. Kemudian, hanya dalam sekejap mata, dia muncul di samping Bai Wuchang. Ketidakkekalan putih merasakan krisis besar, dan segera menjadi kilatan. Meskipun dia cukup cepat, dia masih tidak bisa lepas dari cakar binatang itu dan langsung terbang keluar. Puff! Bai Wuchang memuntahkan seteguk darah. Kekuatan binatang raksasa itu benar-benar mengerikan. Tubuhnya sulit untuk ditopang selama 2 atau 3 kali, yang pasti akan hancur berantakan. Ketika ketidakkekalan putih terbang keluar pada saat yang sama, Ye Chen melihat binatang raksasa itu menghilang lagi, dia segera berkata, "Hati-hati." Pupil ketidakkekalan putih tiba-tiba mengecil, terlepas dari segalanya meletuskan kekuatan yang kuat untuk menghindar. Begitu dia menghindar, tempat di mana dia baru saja meledak, dan cakarnya yang besar jatuh dalam ke tanah, dan ada lubang besar di tanah. Ketidakkekalan putih menelan ludah, jika dia tidak melintas tadi, pukulan ini mungkin membuat tubuhnya berubah menjadi sekelompok kabut darah. Bai Wuchang melemparkan pandangan berterima kasih pada Ye Chen, dan kemudian dia tidak menunggu untuk mati. Dia dengan cepat melintas, jauh dari binatang buas itu, tetapi tidak mendekati Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat bahwa Bai Wuchang tidak berlari ke arahnya, dia merasa sedikit tergerak. Jika Bai Wuchang berlari ke arahnya, itu pasti akan membawa binatang buas itu kepadanya dan membawanya masalah. Sekarang Bai Wuchang jelas tidak melakukannya. Ini adalah semacam rasa terima kasih kepada Ye Chen yang mengingatkannya tadi. Apa yang harus kita lakukan? Bai Wuchang bertanya lagi. Ye Chen berkata dengan suara rendah, binatang raksasa ini tampaknya dapat menyatu dengan kekacauan, dan kemudian menggunakan kedipan mata. Mustahil untuk bertahan melawannya. Bisakah kau mengalahkannya? Bai Wuchang bertanya. Ye Chen menatap binatang raksasa itu, lalu merenung sejenak dan berkata, "Aku akan mencoba dan menyelidiki ke dasar binatang raksasa itu." Ye Chen berkata, ke arah binatang itu bergegas di masa lalu,
Dalam menghadapi monster seperti itu, satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan yang kuat untuk melakukan serangan yang menghancurkan. Ye Chen membunuh dengan tinjunya, dan hukum negeri dongeng melintas di kedua tinjunya, dan aliran jalan juga mengembun bersama. Binatang raksasa itu langsung mengangkat cakarnya dan mengambil gambar ke arah Ye Chen. Satu orang dan satu binatang bertabrakan bersama. Kekuatan Ye Chen yang kuat menghancurkan cakar binatang itu. Bai Wuchang terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatannya terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, dia terkejut. Tampaknya binatang itu dapat dibunuh. Tapi kemudian dia terpesona. Cakar binatang buas yang baru saja dihancurkan itu tumbuh lagi. Tepatnya, cakar itu seharusnya menggumpal lagi. Bai Wuchang menggelengkan kepalanya dan mengira dia terpesona. Dia menatapnya dengan saksama. Cakar itu tampak utuh seolah-olah belum dihancurkan. Ye Chen juga terkejut. Cakar binatang buas raksasa itu melesat ke arah Ye Chen. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi badai, dan pakaian Ye Chen bergetar. Wajah Ye Chen bermartabat, dan dia meraung. Metode pertarungan suci dan 9 langit terlarang dewa semuanya digunakan, dan kekuatan keseluruhannya meningkat. Dia mengayunkan 9 tinju, dan jalan surga dan bumi bergema, dan hukum abadi berkedip, dan kekuatannya melonjak keluar. Ledakan. Kekuatan ini bisa dikatakan lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu bertabrakan dengan cakar binatang buas raksasa itu dan menghancurkan setengah dari tubuh binatang itu seperti kehancuran. Hati Bai Wuchang bergetar, matanya menatap tajam ke arah binatang buas itu, tanpa daya melihat tubuh binatang buas itu pulih kembali. Ye Chen mengerutkan kening. Beraninya kau, orang ini tidak bisa bertarung sampai mati. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur. Dia menyaksikan kekacauan itu memadat dan berubah menjadi tubuh binatang raksasa. Dia memahami semuanya sekaligus dan berkata, binatang raksasa ini menggunakan kekacauan sebagai tubuhnya. Selama ada kekacauan di sini, ia abadi. Tidak pernah mati, tidak pernah mati. Bagaimana kita bisa menanggungnya? Wajah Bai Changchang sedikit pucat. Ye Chen tampak bermartabat. Sangat sulit untuk menanggungnya. Di sini semuanya kekacauan. Bahkan jika binatang raksasa itu hancur, diperkirakan ia dapat pulih dalam sekejap. Kita harus menemukan cara untuk mengisolasi orang ini dari kekacauan. Ye Chen berkata dengan suara rendah. Semuanya kekacauan. Bagaimana cara mengisolasinya? Bai Wuchang menganggap ini tidak masuk akal. Ye Chen tidak memperhatikan Bai Wuchang. Dia memikirkannya. Dia tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi dia punya cara untuk melakukannya. Binatang buas itu meraung dan benar-benar marah oleh dua serangan Ye Chen tadi. Dia meraung liar dan bergegas ke Ye Chen. Pada saat menyerbu, tubuh binatang buas raksasa itu tiba-tiba terbelah menjadi dua, lalu berubah menjadi 4 dan kemudian 8. Ada 8 monster yang meraung, dan napas setiap binatang buas adalah kengerian yang sama. Aku menghapus, lebih kuat dari satu napasku menjadi 3 yang jelas. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan komentar kasar ketika dia melihat pemandangan ini, yang benar-benar mengejutkan. 8 monster menyerbu masuk, masing-masing dari mereka sangat mengerikan, dan itu abadi. Bagaimana kita bisa melawannya? Wajah Bai Changchang menjadi pucat. Dia menyesal ingin keluar dari hutan. Dia mungkin kesepian di hutan, tetapi dia masih bisa hidup. Tetapi sekarang, apakah mungkin untuk hidup? Jika kamu tidak ingin mati, aku bisa mengirimmu kembali. Ye Chen menatap Bai Wuchang dan berkata. Wajah Bai Wuchang menjadi dingin dan dingin. Harus dikatakan bahwa dia menjadi gila. Dia menggertakkan giginya dan berkata, lebih baik mati dengan penuh semangat daripada terperangkap di dalamnya seumur hidup. Ye Chen merasakan kegilaan Bai Wuchang, dan kemudian melihat Bai Wuchang bergegas menuju binatang buas itu sambil meraung. Cakar binatang buas raksasa itu difoto. Ini bukan satu cakar, tetapi 4 cakar difoto pada saat yang sama. Darah Bai Wuchang melonjak ke langit, dan kekuatan agung meletus sepenuhnya, menghancurkan kedua cakar itu. Tetapi pada saat yang sama, 2 cakar lainnya mengenainya, dan tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ketidakkekalan putih mati seperti ini. Dia telah terperangkap di aula pesona selama bertahun-tahun, dan selalu ingin keluar. Tetapi sekarang, setelah dia keluar, itu adalah takdir seperti itu. Ye Chen tidak dapat menahan perasaan sedih.
Dia melihat binatang buas raksasa yang menyerangnya, tetapi juga ketenangan yang meledak. Dikelilingi oleh binatang raksasa itu, Ye Chen meraung, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Tubuh 8 binatang raksasa itu meledak secara umum. Ye Chen menghilang, 8 binatang raksasa itu menghilang 7, dan yang tersisa pulih dalam sekejap. Ye Chen, yang sedang mencari jalan keluar di hutan batu, merasa bahwa tubuhnya telah hancur. Dia menghela nafas sedikit. Binatang buas itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika Anda tidak dapat mengisolasi binatang buas itu dari kekacauan, mustahil untuk melenyapkannya. Jiwa tua, apa asal-usul binatang buas raksasa yang dapat diintegrasikan dengan kekacauan? Ye Chen bertanya. Jiwa tua itu berpikir sejenak dan berkata, itu harus dibiarkan dari kekacauan. Itu disebut binatang buas kekacauan. Itu abadi dalam kekacauan, dan sulit untuk menghadapinya. Binatang buas kekacauan. Setelah mendengar nama itu, Ye Chen mengangguk sedikit, lalu berkata, karena binatang buas kekacauan hanya bisa bertahan hidup dalam kekacauan, sebenarnya mudah untuk menghadapinya. Kamu memiliki tas surga dan bumi dewa. Temukan kesempatan untuk memasukkan binatang buas kekacauan ke dalam tas surga dan bumi dewa, dan binatang buas kekacauan itu secara alami akan disingkirkan. Kata cahaya jiwa yang hancur. Bagi yang lain, binatang buas kekacauan yang sulit dihadapi tidak begitu mengerikan di tangan Ye Chen. Sepertinya 9 dari 10 bagian daftar dewa ada dalam kekacauan, tetapi aku tidak tahu kapan aku bisa sampai di sana. Ye Chen tersenyum pahit. Meskipun dia menebak di mana daftar Feng Shen berada, dia tidak tahu seberapa jauh dia dari dunia yang kacau. Ketika Ye Chen tertekan, Senzi muncul dalam kekacauan. Berdiri dalam kekacauan, dia secara alami memancarkan aura yang kuat, yang menjulang tinggi di atas dunia. Senzi tidak terburu-buru berjalan di tengah kekacauan itu, tiba-tiba dia mengerutkan kening, seekor binatang buas besar tiba-tiba menyerbu ke arahnya, Senzi mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menepuknya, kepala binatang buas itu hancur dalam sekejap. Putra Dewa tidak mengubah wajahnya dan tidak memperhatikan binatang buas itu. Namun, ketika binatang buas itu pulih kembali, Putra Dewa menganggapnya penting. Binatang buas itu datang lagi, dan Senzi menepukkan 2 telapak tangan berturut-turut, yang benar-benar menghancurkan binatang buas raksasa itu. Tetapi kemudian, hanya dalam 2 kali tarikan napas, binatang buas raksasa itu membangun kembali tubuhnya. Senzi mengerutkan kening, dan akhirnya menunjukkan ekspresi bermartabat, dan menemukan binatang buas yang luar biasa itu. Senzi hanya mengubah wajahnya sebentar, dan kemudian mendapatkan kembali penampilannya yang luar biasa. Pedang ajaib di belakangnya, berdengung keluar dari sarungnya. Pedang itu begitu kuat sehingga menghancurkan binatang buas itu berkeping-keping. Putra Dewa tidak peduli lagi pada binatang buas itu, dan berjalan maju. Setelah binatang buas itu berkumpul, dia bergegas ke Putra Dewa lagi, dan berubah menjadi binatang buas raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilinginya bersama-sama. Mata Senzi berbinar dengan hawa dingin yang dingin. Pedang itu tiba-tiba keluar, dan cahaya ungu menutupi seluruh dunia seperti hujan pedang. Roh pedang itu menerjang ke bawah, dan semua binatang buas yang kacau hancur dalam sekejap. Senzi melangkah maju dengan roh pedang yang mengagumkan. Pedang dewa tergantung di atas kepalanya, dan binatang buas itu sangat menakutkan. Binatang buas yang kacau itu berkumpul lagi, dia berteriak pada Senzi, tetapi tidak terus menyerbu ke arah Senzi, karena dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan. Terlebih lagi, momentum yang dikirim oleh Putra Dewa membuatnya merasa takut, seolah-olah ini adalah orang yang tak terkalahkan. Senzi tidak memperhatikan binatang buas yang kacau itu. Seorang pria berjalan perlahan di tengah kekacauan. Ada sesuatu yang dia inginkan di dunia ini, tetapi dia tidak tahu di mana itu. Dunia ini begitu besar sehingga tampaknya tidak akan pernah berakhir. 3 hari kemudian, sosok lain muncul di tengah kekacauan. Tubuhnya penuh dengan darah dan roh jahat, dan seluruh tubuhnya penuh dengan udara yang keras. Dia juga seperti seorang raja, menunjukkan semangatnya yang mendominasi. Tanpa tanda apapun, binatang buas yang kacau itu bergegas maju. Mata darah jahat itu suram dan terbunuh dengan satu pukulan. Roh jahat berdarah berguling dan membunuh binatang buas yang kacau itu sepenuhnya. Tubuh binatang buas yang kacau kembali mengembun,
Tetapi tidak terus menerkam, di depan orang ini dan orang-orang sebelumnya sangat mengerikan, dia tidak dapat mengalahkannya. Darah iblis mendengus, dan dia membunuh dengan pukulan lain. Roh jahat menyapu ke langit dan memusnahkan binatang buas yang kacau itu. Tubuh binatang buas yang kacau itu menghilang. Dengan senyum dingin, darah iblis berjalan maju. Setelah beberapa langkah darah, binatang buas yang kacau itu mengembun lagi. Darah itu hanya berhenti sejenak, mengabaikannya, dan terus berjalan ke arah depan. Tak lama setelah kaki depan darah iblis itu pergi, Qingming yang anggun muncul. Momentum Qingming juga menghalangi. Binatang buas yang kacau itu tidak muncul kali ini. Qingming masuk ke dalam kekacauan dan menghilang. Dalam periode waktu berikutnya, orang-orang datang ke bagian kekacauan ini, dan binatang buas yang kacau itu tidak muncul, seolah-olah telah menjadi jujur. Di antara Teran, Yao Guangzhengzi, Yin Qingyang dan Dao Yi semuanya datang satu demi satu. Di klan iblis, kecuali Qingming, hanya Jin Wuling yang datang ke sini. Saat ini, Ye Chen telah keluar dari hutan batu dan tiba di hutan. Ye Chen tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat hutan. Ye Chen adalah orang yang memasuki kekacauan di sini sebelumnya, dan dia telah mengetahui situasi di sini, jadi tidak terlalu sulit untuk keluar. Ye Chen dengan mulus keluar dari hutan, dan kekacauan ini muncul di depannya. Akhirnya, Ye Chen tersenyum penuh emosi. Saat ini, binatang buas kekacauan muncul, dia tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat Ye Chen. Bukankah orang ini terbunuh? Mengapa itu terjadi lagi? Apakah dia sama abadinya denganku? Ye Chen melihat kemunculan Chaos Beast dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Apa kau tidak tahu kakekmu?" Chaos Beast meraung dan menyerbu ke arah Ye Chen. Ia mengira ia dapat membunuh Ye Chen sekali, dan kemudian ia dapat membunuh untuk kedua kalinya, jadi ia menyerbu tanpa mempedulikan apapun. Ye Chen menunjukkan senyum yang berarti, tas Dewa Langit dan Bumi bergegas keluar, saat Chaos Beast bergegas, tas Dewa Langit dan Bumi mengeluarkan daya tarik, Chaos Beast menghilang dalam sekejap. Ye Chen terkekeh dan menyimpan tas Dewa Langit dan Bumi. Kemudian ia memeriksa situasi di dalam tas. Chaos Beast menunjukkan wajah aslinya di dalam tas. Ini adalah monster yang tampak aneh, seperti sapi dan unicorn. Ia ditutupi dengan rambut emas dan memiliki ekor seperti singa di belakangnya. Singkatnya, bentuknya aneh. Chaos Beast tiba-tiba muncul di lingkungan yang aneh, yang juga merupakan wajah yang kacau. Setelah melihat sekeliling, ia menjadi marah dan meraung untuk menghancurkan semua gunung dan sungai di tas Dewa Langit dan Bumi. "Lempar saja, kurasa kau bisa melakukannya selama yang kau bisa." Suara Ye Chen bergema di kantong langit dan bumi. Binatang buas kekacauan itu mendongak dan meraung, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Dia begitu marah hingga dia melempar-lemparkan beberapa saat. Kemudian dia berhenti. Dia melihat sebuah sungai dan melompat ke sungai. Ye Chen tidak mempedulikan binatang buas kekacauan itu. Dia mempersembahkan kurban kepada para dewa dan mendesak rune di atasnya untuk merasakannya. Tiba-tiba, dua keping daftar Fengshen bergetar, dan rune di atasnya terus berkedip beberapa kali. Ye Chen terkejut. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa, perubahan keping daftar Fengshen sudah menjelaskan semuanya. Pecahan-pecahan daftar para dewa memang ada di sini. Ye Chen sangat bersemangat. Setelah mengumpulkan pecahan-pecahan daftar Fengshen, dia menenangkan diri dan merenung, dunia yang kacau masih belum diketahui. Benar-benar mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan pecahan-pecahan daftar Fengshen. Waktu mana yang tidak seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Kata jiwa tua itu bercanda. Ye Chen tertawa dan merasa seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami sebelum mendapatkan dua lembar daftar dewa pertama, tetapi pada akhirnya, dia disukai oleh dewa dan mendapatkan daftar dewa. Bagaimana kamu bisa begitu beruntung setiap saat? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu memiliki keuntungan bawaan, kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, keuntungan bawaan macam apa ini? Jika kamu bisa memberitahuku di mana itu adalah keuntungan alami. Jangan merasa tidak puas. Dua lembar daftar dewa di tubuhmu akan sangat membantumu. Jiwa tua itu memutar matanya dan berkata. Ye Chen tersenyum tipis, tidak mengatakan apa-apa lagi, berjalan ke arah depan. Namun, dia tidak mengirimkannya, di dalam kantung langit dan bumi milik dewa,
sungai itu berangsur-angsur menjadi semakin kecil, dan seluruh tubuh binatang buas yang kacau itu bersinar dengan cahaya, berbaring di sungai dengan rakus menyerapnya. Sungai ini tidak sederhana, itu penuh dengan roh naga. Dalam kekacauan besar ini, banyak tokoh telah muncul, dan banyak orang yang memasuki aula pesona akhirnya tampaknya datang ke sini. Beberapa biksu tua dari klan Gui juga datang ke sini. Gongsun Mingwu dari keluarga Teran memecah kehampaan dan bergegas keluar. Yan Shaoteng, Ziyun Fei dan Nangong Yidao muncul satu demi satu. Flying Tiger, Liu Piaoxiu, Mentian dan yang lainnya masih terjebak di ruang lain. Fei Tian Tiger telah keluar dari satu ruang, tetapi terjebak di ruang lain. Liu Piaoxue dan Yao Xi, Xuan Yuan dan Zhao Tianjian semuanya seperti ini. Hanya Mentian dan Xuan Wu yang masih terjebak di ruang yang baru saja mereka masuki. Dalam kekacauan ini, orang-orang semakin tua dan semakin tua. Tampaknya kekuatan tak terlihat telah membawa mereka semua ke sini, dan mereka juga bergerak ke arah yang sama. Di suatu tempat yang kacau, Senzi berdiri dengan kedua tangan di punggungnya. Pedang ungu itu tergantung di udara, memancarkan niat membunuh yang ganas. Di depannya, seorang pria yang penuh dengan rune muncul. Pria ini sangat tinggi, dengan otot-otot yang kuat di sekujur tubuhnya, dan runenya memancarkan suasana yang misterius. Dia melotot ke arah Senzi dan berkata, "Di mana binatang buas peliharaanku?" Putra Dewa menatapnya dengan tenang dan berkata, "Aku membunuhnya." "Haha, tidak mungkin." Pria itu tertawa terbahak-bahak, dia adalah binatang buas yang abadi. Selama dia ada di sini, dia tidak bisa dibunuh. Putra Dewa berkata, "Tidak ada yang mustahil di tanganku, dan kamu tidak terkecuali." Senyum pria itu tertutup, wajahnya menjadi sangat suram, dan kemudian ekspresi suram itu berubah menjadi senyum yang ganas. Dia berkata, "Aku sudah lama tidak berada di sini, dan tidak ada yang bisa melewati level binatang buas yang kacau untuk waktu yang lama. Sepertinya kamu adalah lawan. Aku memutuskan untuk menahanmu dan bermain denganku. Di sini benar-benar membosankan." Senzi tampak tenang, tetapi kata-katanya dingin, "Selama kamu menjawab pertanyaanku, aku akan membiarkanmu pergi." "Apa masalahnya?" tanya pria itu. "Di mana daftar dewa?" kata putra dewa. Pria itu membuat ekspresi serius, meskipun dia tertawa provokatif, "Daftar dewa ada padaku, haha." Senzi merasa telah dipermainkan, wajahnya menjadi suram, dan sebuah pesawat pembunuh bergegas keluar. Pedang melayang, berdengung, dan membunuh pria itu di masa lalu. Rune di sekujur tubuh pria itu memancarkan cahaya yang mengerikan dalam sekejap. Ketika pria itu menghantamkan tinjunya, ada rune di tinjunya, kekuatan rune itu begitu dahsyat hingga bertabrakan dengan pedang dewa, dan pedang dewa itu malah bergerak mundur. Wajah Senzi tetap tidak berubah. Dia masih berdiri dengan tangan di punggungnya. Pakaian dan pakaiannya seperti sedang berburu. Jiu Chong, daerah terlarang dewa, pecah. Momentumnya tiba-tiba melonjak. Pedangnya terputus lagi. Itu sangat kuat. Pria itu masih satu pukulan, rune di tubuhnya lebih menyilaukan, kekuatan yang kuat melonjak, bertabrakan dengan pedang dewa, dan kekuatan pedang dewa hancur. Wajah Senzi akhirnya berubah. Pedangnya telah menggunakan lebih dari 6 tingkat kekuatan, dan pihak lain dengan mudah memblokirnya. Ini cukup untuk menunjukkan kengerian kekuatan pria. Akhirnya, Senzi akan melakukan yang terbaik. Dia bergegas keluar dari tubuhnya dengan udara ungu, dan perkasa dan kuat. Senzi memegang pedang ajaib di tangannya dan memotongnya. Pedang ini sangat sederhana, tetapi memiliki momentum untuk memotong dewa. Pria itu melihat cahaya pedang ungu bersiul, tetapi dia masih tidak berpikir demikian. Dia membawa pedang langsung dengan tubuhnya. Cahaya pedang ungu itu terbelah pada pria itu, dan tubuh pria itu sama sekali tidak terluka. Mata Senzi benar-benar tenggelam, dan dia terus-menerus membelah beberapa pedang. Pria itu masih melawan dengan tubuhnya, dan tidak ada bekas luka sama sekali. Membosankan, menggelitik, pria itu berkata dengan jijik. Bahkan Senzi, yang tidak berubah warna ketika Taisan runtuh di depannya, telah mengubah wajahnya sekarang. Monster macam apa ini? Pedangnya tadi cukup untuk membunuh negara bagian Liansu, tetapi tidak ada jejak yang tersisa pada pria ini. Ada beberapa orang yang tidak bisa digoyahkan, haha. Pada saat ini, suara sarkastik datang dari kekacauan,
dan darah jahat dengan warna darah dan roh jahat datang menertawakan wajahnya. Putra Dewa melihat darah jahatnya, dan ekspresinya menjadi tenang dan berkata, "Kamu begitu ganas sehingga kamu datang." Darah ajaib berhenti tertawa, dia mendengus, matanya tertuju pada tubuh pria itu melihat orang lain, "Hei," sebuah senyuman, "kali ini, benar-benar ada banyak orang. Siapa kau? Bagaimana bisa ada di sini? Apakah dia dibuang oleh Hades?" Darah iblis menatap pria itu dengan dingin, kata-katanya dingin. "Siapa Hades?" Wajah pria itu bingung. Sepertinya dia sama sekali tidak mengenal Hades. Darah iblis mengerutkan kening. Apakah pria ini tidak mengenal Hades? Hades telah bertanggung jawab atas dunia bawah sejak kehancuran besar. Orang ini tidak tahu, apakah dia hidup lebih lama dari Hades? Atau apakah dia pria di aula pesona dan tidak pernah keluar? Lalu mengapa kau ada di sini? Tanya Darah. Pria itu berkata sambil tersenyum, "Aku adalah Roh Kudus yang lahir, di mana aku tidak ada di sini." Roh Kudus. Darah iblis dan putra Tuhan sama-sama terkejut. Tentu saja, mereka telah mendengar nama Roh Kudus. Itu adalah ras yang disukai oleh surga. Ada beberapa orang, tetapi begitu dikandung menjadi Roh Kudus, itu akan sangat mengerikan. Baru saja, dari sudut pandang pertahanan tubuh Roh Kudus yang hebat, kekuatan fisik Roh Kudus telah mencapai tingkat pertahanan maksimal. Setelah putra dewa tahu bahwa pria ini adalah Roh Kudus, dia merasa lega karena bisa menahan serangannya. "Hewan peliharaanku tidak ada di sini, kau bisa tinggal bersamaku, kalau tidak aku akan sangat membosankan." Pria itu menunjukkan senyum ganas. "Kami tidak punya waktu untukmu. Katakan padaku, apakah kau tahu di mana daftar dewa itu?" Darah iblis berkata dengan dingin. Pria itu berkata, "Aku tidak tahu apa daftar dewa itu. Aku hanya ingin kau tinggal." Dengan itu, pria itu langsung menyerbu ke darah iblis. Pria jangkung itu mengayunkan tinjunya yang besar. Tinju itu menyapu dengan badai. Seluruh kehampaan berguncang hebat. Gelombang besar menyapu dari langit, yang luar biasa. Begitu wajah darah iblis berubah, dia segera mundur. Kekuatan tinju pria itu sangat mengerikan. Jika dia memukul dengan keras, dia pasti akan menderita kerugian besar. Selain itu, kemampuan bertahan pria itu sangat mengerikan sehingga dia takut serangannya tidak akan berpengaruh apapun. Ruang operasi hukum darah sihir menghilang di udara dalam sekejap. Tinju pria itu jatuh. Ketika darah ajaib muncul lagi, darah itu sudah ditarik. "Aku juga tahu hukum ruang. Aku punya beberapa keterampilan." Pria itu sedikit terkejut, senyum di wajahnya menjadi lebih cemerlang, harus dikatakan bahwa dengan sedikit senyum yang menyenangkan. "Kita harus bekerja sama. Kita tidak bisa bertarung sendirian dengan kekuatan kita." Pertahanan orang ini mengerikan. Wajah gelap darah iblis berkata kepada putra dewa. Senzi terkekeh dan berkata, "Bukankah kamu sangat hebat?" "Ya, tidak lebih. Jika kita tidak mengalahkannya, kita tidak hanya akan kehilangan potongan-potongan daftar segel, tetapi juga mati di tangan orang ini," dia berkata. Orang ini tidak pandai dalam hal itu. Dia memiliki kekuatan dan pertahanan yang luar biasa. Kecuali dia dapat menghancurkan pertahanannya, mustahil untuk membunuhnya. Senzi juga mengamati dengan saksama untuk waktu yang lama, dan melanjutkan, "Saya pikir alasan mengapa pertahanan dan kekuatannya begitu mengerikan masih terkait erat dengan runenya. Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak rune? Bahkan jika roh dilahirkan untuk tumbuh, tidak akan ada begitu banyak rune di dalam dirinya. Tidak mungkin seseorang telah mengukirnya." Darah ajaib memandang pria itu dan berpikir. Inilah inti masalahnya. Orang ini memiliki masalah besar. Wajah putra dewa itu tenggelam, menghadapi orang seperti itu yang tidak takut pada serangan apapun darinya, dia tidak berdaya. Pria dengan tampilan jenaka itu bergegas menuju darah iblis, setiap langkah, tanah akan tampak bergetar hebat, menginjak lubang besar. Tubuh darah iblis itu mundur lagi, dan dia berkata dengan cepat, "Tidak peduli apa, kita harus menyingkirkannya bersama-sama, atau kita semua akan mati di sini." Senzi juga bergerak. Seluruh tubuhnya dipenuhi gas ungu, dan kekuatan besar mengalir keluar. Pedang ajaib di tangannya ditebas, dan cahaya ungu tercipta. Kekacauan terbagi menjadi dua bagian. Kekuatannya begitu kuat sehingga mengejutkan. Melihat tangan Senzi, darah tidak ragu-ragu dan tidak kembali lagi. Warna darah iblis bergulir, dan tangannya bertepuk tangan.
Kekuatan yang melonjak meledak dan memicu riak besar. Pria itu sama sekali tidak peduli. Dia tidak ingin melawan serangan Senzi. Dia membiarkan pedang Senzi terbelah di tubuhnya, dan kemudian sebuah pukulan bertabrakan dengan dua telapak darah sihir. Bang! Setelah pedang Senzi terputus, tidak ada bekas yang tertinggal di belakang pria itu. Pada saat yang sama, darah sihir bertabrakan dengan pria itu, dan tubuh darah iblis itu terbang mundur. Kekuatan mengerikan pria itu benar-benar di luar kemampuannya untuk melawan. Mata Senzi tenggelam, dan dia melihat bahwa setiap kali seorang pria tampak acuh tak acuh untuk menahan serangannya, runenya akan memancarkan sinar cahaya. Dugaannya benar, alasan mengapa pria itu begitu mengerikan benar-benar terkait dengan runenya. 81 pedang, dengan raungan, Senzi sekali lagi menunjukkan keterampilan terornya yang unik. 81 cahaya pedang meraung dengan niat membunuh yang menakjubkan. Seluruh ruang hancur, yang sangat menakutkan dan kuat. Pria itu merasakan kekuatan serangan Senzi dan mengangkat alisnya sedikit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Hanya cahaya rune di tubuhnya yang menjadi semakin terang, dan seluruhnya tertutup oleh cahaya. Kali ini, dia tidak membiarkan serangan putra dewa jatuh ke tubuhnya sendiri, tetapi tinjunya bergulir berturut-turut. Kekuatan yang kuat menghantam kehampaan, dan muncul satu pusaran demi satu. Ledakan, 81 cahaya pedang bertabrakan dengan tinju pria itu dengan keras. Roh pedang yang menakjubkan itu langsung menghantam tinju pria itu, yang sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan pada pria itu. Beberapa keterampilan, serangan ini bagus, tetapi masih belum cukup untuk dilihat. Setelah pria itu menghancurkan semua cahaya pedang, dia pertama-tama menghargainya, lalu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan penghinaannya. Tubuh Senzi dengan cepat mundur, dan wajahnya benar-benar bermartabat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti itu. Bukannya mereka tidak cukup kuat, tetapi pria itu benar-benar mengerikan. Diperkirakan bahwa bahkan jika orang kuat dalam praktik lingkungan virtual datang, dia tidak dapat menghancurkan pertahanan, bukan? Darah iblis dan putra dewa saling memandang, dan mereka berdua tampak tidak berdaya. Pada saat ini, sebuah sosok muncul lagi. Dao Yi menunggangi seekor lembu hijau dan perlahan-lahan datang. Dia melihat putra dewa, darah iblis, dan seorang pria jangkung dan aneh. Dia dengan hati-hati melihat penampilan pria itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Rune pada pria itu sangat luar biasa, yang dapat dilihat oleh Tao satu persatu. Hatinya cukup terkejut. Ada satu lagi, ini lebih menyenangkan. Kamu tidak akan kesepian di masa depan. Ketika pria itu melihat Tao muncul, dia tertawa. Dengan kekuatannya, dia dapat membunuh Senzi dan darah iblis, tetapi dia tidak membunuhnya, seolah-olah mempermainkan mereka. Siapa orang ini? Dao Yi bertanya pada sepasang darah iblis. Darah iblis tidak memiliki cara yang baik, orang ini adalah roh suci, dan pertahanan serta kekuatannya sangat mengerikan. Dia kebal dan tidak dapat dipatahkan. Sangat kuat. Ketika dia melihat Senzi, bahkan pria seperti Senzi memiliki wajah yang bermartabat dan tampak tidak berdaya, dia tahu bahwa darah iblis tidak melebih-lebihkan. Apakah orang ini terkait dengan daftar dewa? Tao bertanya lagi. Aku tidak tahu, darah iblis berkata dengan dingin. Karena tidak masalah, apa waktu yang terbuang di sini? Itu benar. Kata Dao, mendesak banteng hijau untuk pergi, tetapi pria itu mendengus, karena sudah datang, itu tidak bisa pergi, mereka di sini untuk menemaniku bermain. Ada apa denganmu? Siapa yang ingin bermain denganmu di sini? Jika kamu ingin bermain dengan mereka, aku tidak punya banyak waktu. Dao satu orang berkata dengan wajah tidak puas. Wajah pria itu tenggelam dan menjadi tidak senang. Dia berteriak dingin, jika kamu tidak bermain denganku, aku akan membunuhmu. Katanya, tubuh tinggi pria itu menuju Dao yang bergegas melewatinya, secepat kilat, agung. Dao segera bangkit dari belakang King Niu. Pada saat ini, King Niu, yang telah berjalan lambat, berlari liar dan melarikan diri dengan putus asa. Dengan evolusi cepat kedua tangan Tao, rune langit dan bumi melonjak, membentuk kata besar, Tao. Kata, Dao, melesat keluar, dan kekuatan antara langit dan bumi terus-menerus memberkati, dan kekuatan itu menjadi semakin menakutkan. Pria itu tidak punya cara lain.
Dia melesat keluar dengan tinju dan bertabrakan dengan kata, Dao. Dengan suara, bang, kata, Dao, hancur, dan riak menyebar. Tubuh Dao Yi mundur dengan cara yang berkibar. Rune di tubuh pria itu berkelebat, dan mata Dao bergerak sedikit, yang juga menunjukkan beberapa cara untuk melakukan sesuatu. Sepertinya jika kamu ingin menghancurkan orang ini, kamu harus menghancurkan runenya terlebih dahulu. Tao Yi memikirkan Tao dalam hatinya. Kamu memiliki beberapa keterampilan dan bagus. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu bermain denganku. Pria itu melihat bahwa kemampuan Dao Yi bagus, dan amarahnya berkurang banyak. Begitu Dao melihat IQ pria itu tampaknya tidak begitu tinggi, dia bertanya, Anda ingin saya bermain dengan Anda? Lalu saya bertanya, bagaimana rune Anda berasal? Pria itu menatap tubuhnya yang penuh dengan rune, dan berkata dengan senyum bangga, terlahir dengan. Terlahir, Tao Yi mengerutkan kening. Sejauh yang dia tahu, bagaimana langit dan bumi secara alami dapat membentuk pola yang rumit seperti itu. Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa Roh Kudus berbeda dari roh biasa, atau apakah karena semacam keberuntungan sehingga dia memiliki rune yang luar biasa? Lalu saya bertanya, apa gunanya rune Anda? Tao bertanya lagi. Darah iblis dan putra dewa sama-sama tercengang. Mereka terkejut bahwa Dao Yi dapat mengajukan pertanyaan seperti itu dengan terus terang. Apakah pria ini begitu bodoh untuk memberitahunya rahasia seperti itu? Pria itu masih dengan bangga berkata, dengan mereka, saya memiliki tubuh King Kong yang tidak buruk, kekuatan besar, saya ingin membunuhmu, hanya dengan satu pukulan. Sangat kuat, Tao Yi pura-pura terkejut dan iri. Melihat ekspresi Dao Yi yang iri, pria itu berkata dengan penuh kemenangan, itu wajar. Rune ini sangat kuat. Jika kau patuh bermain denganku, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Darah iblis dan putra dewa juga tercengang, tidak menyangka pria ini benar-benar mengatakan yang sebenarnya, meskipun mereka baru saja memikirkannya, tetapi sekarang setelah dikonfirmasi dari mulut pria itu, mereka masih merasa tidak percaya. Dao Yi mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dan pria itu tampak senang disanjung. Dia berkata sambil tersenyum, karena kau begitu baik, bagaimana kau bisa tinggal di sini dan tidak keluar? Apakah menyenangkan di luar sana? Pria itu bertanya. Ada banyak orang di luar sana. Ada banyak orang yang bisa bermain denganmu. Cara seseorang tertawa haha untuk mengatakannya. Aku ingin keluar, tetapi aku tidak bisa, jadi kau bisa tinggal dan bermain denganku. Meskipun pria itu berhati-hati, tetapi tidak tahu apa alasannya, tidak ingin pergi dari sini. Apakah ada yang akan kau rindukan? Tanya Tao Yi. Pria itu berpikir dan berkata, tidak. Karena tidak, maka pergilah dari sini. Di luar sana menyenangkan. Dao Yilian membujuk dengan curang. Sebenarnya, dia juga ingin tahu apakah pria yang tidak pergi dari sini terkait dengan daftar dewa. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pergi, kamu ikut aku, kamu tidak pergi, jika kamu berani pergi dari sini, aku akan membunuhmu. Kata-kata pria itu tegas, dan dengan rasa membunuh, yang jelas bukan lelucon. Dao Yi merasakan niat membunuh dan tekad pria itu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemarahan pria itu tentu saja tidak dapat dihentikan. Pahlawan itu tidak menderita kerugian langsung, jadi dia seharusnya tidak marah untuk saat ini. Senzi, Meng Shui dan Dao Yi saling memandang, tetapi mereka tidak bergerak dan tidak bermaksud pergi. Pria ini benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Kemudian, ada beberapa sosok yang hampir bersamaan, tetapi muncul di arah yang berbeda. Orang-orang yang datang adalah Qing Ming, Yao Guang Shengzi, Dugu Jiujian dan Yao Qi Shengfei. Mereka melihat pemandangan di depan mereka, dan melihat ekspresi Senzi, Meng Shui dan Dao Yi, tetapi mereka semua merasa ada yang tidak beres. Mereka semua jatuh pada tubuh pria itu melihat 4 orang lagi, senang buruk, haha, sambil tersenyum, datang lagi, semakin banyak kesenangan, semakin banyak orang. Qing Ming, Yao Qi dan Dugu Jiujian semuanya tercengang. Pria jangkung itu tampak aneh, terutama rune di tubuhnya. Bagaimana situasinya? Goyangkan mata putra cahaya untuk melihat Dao Yi. Dao Yi mengangkat bahu dan berkata, tubuh orang ini tidak buruk, dan kekuatannya tidak terbatas. Kami bukan lawannya, tetapi dia tidak membunuh kami. Kami ingin bermain dengannya. King Kong tidak buruk.
Dugu Jiujian menyipitkan matanya, ada yang tidak percaya bahwa, di belakangnya, sebuah pedang langsung keluar dari sarungnya, dan, menebas ke arah pria itu. Pria itu bahkan tidak menghalanginya. Dia membiarkan pedang Dugu Jiujian menebas tubuhnya, dan cahaya pedang itu jatuh, tidak meninggalkan bekas putih. Melihat pemandangan ini, mata Dugu Jiujian sedikit menyipit. Meskipun pedangnya bukan yang terkuat, dia tidak bisa menahannya dengan mudah. Sekarang kamu percaya, tidak ada bedanya dengan 9 pedang tadi. Tao Yi berkata sambil tersenyum. Apakah orang ini tahu di mana para dewa berada? Dia bertanya. Siapa yang tahu, tapi orang ini mungkin adalah kuncinya. Dao Yi menatap rune di tubuh pria itu dan berkata dengan sangat yakin. Qing Ning, Yao Guang Shengzi dan yang lainnya tahu bahwa pria itu kuat, tetapi mereka tidak mencobanya. Karena orang-orang seperti Senzi dan Meng Shui tidak berdaya di sini dan tidak berani pergi, mereka bisa tahu betapa kuatnya mereka. Mereka sedikit bersorak dalam hati mereka. Siapa yang akan datang ke sini berikutnya untuk bermain dengan orang ini bersama mereka? Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul lagi. Mereka adalah biksu tua dari klan hantu. Mereka melihat bakat ras manusia berkumpul di sini, berpikir bahwa daftar dewa mungkin ada di sini, dan mereka semua melihat ke arah para pria. Para biksu dari generasi tua klan hantu ini semuanya kuat dalam praktik lingkungan virtual, dengan kekuatan yang kuat. Tentu saja, mereka tidak memiliki nada yang baik di hadapan para pria. Mereka bertanya, katakan padaku di mana pecahan-pecahan daftar dewa itu. Setelah itu, dia melihat ke arah lelaki tua itu dan berkata, aku tidak suka lelaki tua itu. Sebelum jalan satu dan yang lainnya semua melihat lelaki tua itu seperti permainan yang bagus, lelaki tua itu mendengar pria tua itu berkata, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, marah, bajingan, cari mati. Pria tua itu berkata, dengan napas yang kuat menyerbu ke arah pria itu tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan, rune di tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, sebuah pukulan keluar. Ledakan. Kedua pria itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Pukulan pria itu begitu kuat sehingga tubuh pria tua hantu itu langsung terbang keluar, dan lengannya hancur. Pria itu melangkah keluar satu langkah, dan tanah hancur menjadi lubang besar. Dia menginjak pria tua yang terbang keluar dengan satu kaki, yang seperti gunung yang ditekan. Ledakan. Pria tua dari klan hantu ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Dia adalah tingkat keempat dari keadaan virtual pemurnian, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Puff! Tubuh pria tua itu hancur dengan satu kaki dan tidak ada tulang yang ditemukan. Orang-orang melihat pemandangan ini menjadi bodoh, kekuatan pria itu benar-benar mengerikan, benar-benar dapat membunuh mereka sesuka hati. Setelah membunuh lelaki tua dari klan hantu itu, dia melihat ke arah orang tua dari klan hantu lainnya. Wajah tiga orang tua yang tersisa berubah drastis. Mereka segera mundur dengan cepat dan ingin melarikan diri. Dasar bodoh. Darah jahat mencibir. Begitu ketiga hantu tua itu kabur, lelaki itu langsung mengejar mereka. Kecepatannya secepat meteor. Begitu mencapai titik ekstrim, ia mengejar lelaki tua hantu itu dan membunuhnya dengan satu pukulan. Tubuh lelaki tua hantu itu meledak. Lelaki tua ini juga memiliki kekuatan 5 lapis alam maya yang disempurnakan. Di tangan lelaki itu, tidak ada bedanya dengan semangka. Wajah kedua lelaki tua yang tersisa bahkan lebih pucat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk kabur. Mereka benci mengapa mereka datang ke sini dan mengapa kedua kaki orang tua mereka berkurang 2. Lelaki itu tidak ragu untuk mengejar, telah memasuki kekacauan, tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar 2 teriakan, dan kemudian lelaki itu kembali, dengan senyum di wajahnya, melihat orang-orang tua ini benar-benar buruk, menghancurkan suasana hatiku yang baik. Sudut mulut beberapa orang di tempat kejadian semuanya mengejang beberapa kali. Jika orang ini benar-benar ingin membunuh orang, itu benar-benar tidak ambigu. Setelah beberapa saat, Yan Shaoteng, Nangong Yidao, Gongsun Mingwu, Ziyun Fei dan yang lainnya semuanya muncul di sini satu demi satu. Setelah mereka mengetahui situasinya, mereka menjadi semakin jujur. Di hadapan pria yang sedang murung seperti itu, lebih baik tidak melawannya, jika tidak, jika Anda mengganggu pihak lain, tidak akan ada tempat untuk melarikan diri.
Menghabiskan waktu bersama kami, Yan Shaoteng berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Sebelum saya memikirkan cara yang baik, itu hanya bisa dilakukan. Mata Yin Qingyang terus-menerus mengamati tubuh pria itu. Jika rune pada pria itu dapat disalin dan dipelajari, akan ada panen yang besar. Pria ini bergantung pada rune-rune ini. Jika dia dapat menyalinnya dan memahaminya serta menyegelnya hidup-hidup, mungkin dia dapat mencapai beberapa efek. Kita tidak bisa benar-benar bermain dengan pria ini di sini, bukan? Saya tidak dalam suasana hati seperti itu. Ziyun Fei melengkungkan bibirnya dan berkata, dengan cara yang ringan, jika kamu ingin mati, kamu bisa pergi, dan tidak ada yang menghentikanmu. Ziyun Fei melotot marah pada Dao Yi, moralitas wajah tidak penting, Ziyun Fei juga harus bersenandung dingin, jangan katakan apapun. Sibuk sekali, apa kau ada rapat di sini? Killing Moon Sky berkata sambil tersenyum. Tentu saja, dia juga cukup banyak. Dia tentu tahu ada masalah. Meskipun dia berkata begitu, matanya menatap pria itu. Apa kau ingin bergabung dengan kami? Pastikan kau bersenang-senang. Yan Shaoteng bercanda. Killing Moon Sky haha tersenyum, takut aku tidak ingin bermain semua tidak bisa. Apa yang lucu? Burung itu berlari dengan rasa ingin tahu dan melihat semua orang berkumpul bersama. Dia bertanya dengan sangat tertarik. Kau bilang menyenangkan bermain dengan orang ini. Killing Moon Sky hei, tersenyum. Burung itu menatap pria itu, lalu melengkungkan mulutnya dan berkata, apa asyiknya orang ini? Jelek banget. Pria itu menatap burung itu, dengan sedikit amarah di matanya, dan berkata, apakah kamu mengatakan aku jelek? Bukankah kamu jelek? Burung itu berkata tanpa ragu. Semua orang di aula terkejut. Gadis Yaoci di sini ingin mengingatkan burung-burung itu, tetapi sudah terlambat. Pria itu memancarkan amarah dan pembunuhan di seluruh tempat, seperti mereka yang telah membunuh hantu lama yang sama. Ayo pergi, burung kecil. Orang suci Yaoci bahkan jalan yang ramai. Pada saat ini, pria itu telah membunuhnya. Kecepatannya sangat mengerikan. Wajah burung kecil itu berubah. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat daripada pria itu. Ketika semua orang merasa bahwa sesuatu akan terjadi pada burung itu, tubuh burung itu tampaknya ditarik oleh seseorang. Itu menyimpang dari lintasan dan menabrak kehampaan secara diam-diam, dan kehampaan itu runtuh. Pria itu tidak memukul burung itu dengan satu pukulan, dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Pada saat ini, Dao Yi langsung berkata, kamu sangat kuat, kamu telah kehilangan nilaimu saat melawan seorang gadis kecil. Pada saat ini, pria itu sudah sangat marah. Di mana dia bisa mendengar kata-kata Dao Yi, dia meraung dan menatap burung itu, aku akan membunuhmu. Kamu sangat jelek. Burung kecil itu sama sekali tidak salah. Kamu benar-benar jelek, terutama sekarang. Di tengah kekacauan itu, terdengar sebuah suara, diikuti oleh sebuah sosok. Ketika orang-orang melihat sosok itu keluar, cahaya di mata setiap orang berbeda, dan penampilan mereka juga berbeda. Dan Ye Chen adalah orang yang datang.